kencang. Akhirnya di teman-teman jadi uuk uuk dan berubahlah menjadi Kang Uuk. Jadi kalau Akang, Teteh, Mbak, Ibu, Mbak, Mas semuanya mencari nama saya di misalkan ke Trans TV nyari nama Kang Dian, mungkin tidak ada yang kenal. Tapi kalau Kang Uuk, insya Allah masih ada yang kenal lah gitu. Beberapa orang. Nah itu. Terus saya bukain slide aja ya Kang ya, biar kalian dapat kenalannya ada di slide. Boleh ya? Boleh, silakan Kang. Hmm. Sudah muncul kah teman-teman? Muncul ya? Ya, saya kecilin dulu ya. Ya, sudah muncul, Kak. Oke, baik. Nah, hari ini, seperti yang pernah saya katakan ke teman-teman, saya bilang ke teman-teman bahwa saya bukan mau mengajari, apalagi saya lihat ada beberapa yang sudah jadi penulis ya, penulis konten, apa namanya, freelance, writer freelancer gitu ya. Berarti sebetulnya teman-teman ini udah jago-jago lah insya Allah ilmunya. Tapi saya ingin berbagi pengalaman mungkin karena Alhamdulillah dari tahun 2005 waktu itu saya bergabung menjadi penulis di beberapa televisi. 2005 itu saya mulai dengan menulis Extravaganza ABG. Waktu itu masih isinya Olga Saputra yang saya ingat ya, Raffi Ahmad, Nia Ramadhani ya betul dan beberapa temannya gitu. Asya Syara kalau tidak salah ada. Nah, dimulai dari sana, perjalanannya dari 2005 dan alhamdulillah sampai hari ini masih aktif menulis meskipun sudah jarang ke TV. Nanti saya jelaskan kenapa sudah tidak jarang-jarang ke TV gitu ya. Nah, teman-teman nanti yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sebetulnya langkah-langkah ini saja. Bagaimana menentukan ide, premis, dan sinopsis secara detail nanti di dalamnya akan seperti itu. Baik. Nah, ini teman-teman CV saya mungkin bukan CV ya. Ini mah lebih ke perkenalan saja. Nama saya, tugas saya sekarang adalah guru di SMA Negeri 2 Cianjur sebagai guru bahasa Indonesia tingkat lanjut dan juga guru produksi film karena kebetulan di SMA saya ini ada satu mata pelajaran yang tidak ada di SMA lain yaitu produksi film. Terus saya juga penulis skenario di beberapa TV nasional dan di beberapa channel YouTube. Teman-teman bisa baca di sana. Ya betul tadi Extravaganza itu setelah Extravaganza ABG saya pindah ke Extravaganza dewasa yang ada Tora, Mike, Aming, zaman-zamannya Sogi, terus Ronald dan teman-teman. Terus setelah itu juga saya beberapa kali pindah-pindah ke televisi karena kebetulan saya freelance, jadi penulisnya yang bisa pindah-pindah. Saya juga sempat menggawangi kelas internasional di net, lalu OKJ juga, OVJ. Jadi setelah lama di net dipanggil lagi ke OPJ waktu itu sudah zamannya Denny Cagur ada Denny dan ada yang lain gitu ya. OPJ-nya sudah mulai OPJ yang lebih modern dibanding dengan yang sebelumnya. Zaman Sule itu sebetulnya pertama kali membuat apa namanya daminya atau episode pertamanya itu saya diajak. Tapi setelah itu saya pindah ke Extravaganza karena menjelang Extravaganza mau selesai. Saya juga pernah menulis sinetron yang tidak komedi, ada Pesantren dan Rock and Roll, mungkin pernah dengar. Terus juga lama juga di sketsa Trans TV. Pernah menulis film layar lebar, meskipun ya flop ya tidak terlalu naik, tapi alhamdulillah pernah juga beberapa series YouTube dan juga kemarin di platform TV digital ya. Dan yang pastinya ini saya adalah suami dari satu istri dan ayah dari 4 anak. Please jangan dibalik ya. Satu istri, 4 anak, bukan 4 istri, 1 anak. Oke, oke. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi nih. Saya coba percepat aja ya, maksudnya biar kita nanti banyak ditanya jawab saja. Jadi, teman-teman, ini adalah hal yang sering saya jadikan acuan ketika saya ingin membuat sebuah skenario atau sebuah skrip ya. Bahasanya skrip, naskah, skenario, yaitu itu juga gitu. Nah, selalu saya jadikan ini sebagai acuan. Kenapa? Karena memang setelah bertahun-tahun mengikuti televisi dan apa bekerja sebagai penulis, ternyata memang si 5 langkah inilah yang memang
akan kita lalui kalau kita ingin memiliki skenario yang bagus. Jadi langkah-langkah inilah yang menjadi acuan kita, gerakan-gerakan kita ketika kita menulis. Yang pertama itu dari ide utama biasanya berupa tema, berupa apa namanya gagasan awal. Nah, kenapa kenapa penting dari gagasan? Karena kalau nggak ada gagasan, kita nggak bisa nulis apapun, gitu loh. Jadi berawal dari ide dulu semuanya, pasti semuanya berawal dari ide gitu. Dan ide itu bisa apapun, maaf ya. Bisa apapun, bisa dari manapun. Bahkan kalau sekarang kan ada orang yang mengatakan everything is content ya, apapun yang kita lihat, yang kita lakukan bisa jadi konten. Kalau saja kita bisa tarik satu ide, itu bisa kita kembangkan menjadi berbagai macam hasil. Nah, dari awal ide, lalu dikembangkan menjadi premis. Premis itu bagi saya adalah satu kalimat utama atau tema utamanya. Gitu. Jadi ide tadi gagasannya, apa nih mau ngangkat apa, lalu penjelasannya ada di premis. Premis itu satu kalimat utama yang bisa menjelaskan apa yang mau kita buat. Gitu. Nanti contohnya kita kita buka di belakang ya. Nah, setelah jadi premis, lalu kita kembangkan menjadi sinopsis. Bagi teman-teman yang saya yakin dulu di sekolah pernah disuruh membuat karangan, membuat ada istilah kerangka karangan. Nah, sebelum ke kerangka itu biasanya kita buat dulu sebuah gambaran besar, gambaran global dari apa yang mau kita tulis. Itulah yang disebut dengan sinopsis. Bedanya kalau sinopsis itu dibuat di awal, artinya sebelum kita membuat produknya, kita buat dulu sinopsisnya agar ketika kita mau ngajak orang, ketika kita mau menjelaskan kita mau membuat apa, kita punya dasarnya. Dasarnya di mana? Di sinopsis ini. Jadi setelah sinopsis jadi, nah nanti baru yang tadi saya bilang ada alur cerita atau yang disebut dengan kerangka karangan. Kalau dulu kita pernah bikin apa namanya bikin karangan ya, misalkan pasti semuanya pernah membuat liburan ke rumah nenek gitu. Tulisan itu adalah sesuatu yang pasti pernah dibuat berlibur ke rumah nenek. Nah, biasanya orang-orang yang ingin tulisannya rapi, dia akan menyiapkan alur ceritanya. Misalkan persiapannya. Di paragraf pertama persiapan di rumah segala macam. Paragraf kedua di perjalanan. Paragraf ketiga mungkin di tengah jalan ada apa. Paragraf keempat baru ke rumah nenek. Paragraf lima nanti isinya tentang di rumah nenek seperti apa. Itu yang saya sebut dengan alur cerita. Kenapa alur? Karena memang cerita yang bagus memang ada alurnya, jadi orang bisa mengikuti akan kemana dan apalagi kalau kita sudah pandai menyiapkan hook, ketika kita berhenti di tengah kayak sinetron lah bersambungnya tuh, kita akan nunggu sambungan depannya apa nih. Nah, orang yang jago menyusun alur cerita akan bisa membuat itu hooknya di mana, call to action di sebelah mana. Jadi ketika orang terpotong pun mereka akan penasaran, makin kepo gitu. Ini lanjutannya bagaimana? Itulah pentingnya alur cerita. Setelah alur cerita, kalau saya biasanya langsung ke skenario utuhnya. Tapi sebetulnya ada satu lagi, yaitu membuat screenplay ya, semacam gambaran. Tapi biasanya itu kita butuh ilustrator untuk menggambarkan seperti apa adegannya. Sebetulnya dari alur cerita pun kita sudah bisa membentuk gambaran ceritanya seperti apa. Ketika masuk ke skenario utuh, maka ini sudah masuk semua bahan atau bagian yang ada dalam skenario. Mulai dari apa namanya penempatan situasinya, terus lokasi, terus apa yang dikerjakan sama terakhir dialognya seperti apa. Jadi disitulah di skenario utuh inilah semua hal yang kita siapkan tadi dari ide utama sampai ke alur cerita sudah menjadi sebuah bacaan yang ketika kita baca sudah sangat tergambar seperti apa adegan yang akan terjadi gitu teman-teman. Jadi patokan saya selalu dimulai dari sini gitu. Ide utama, premis, sinopsis, alur cerita dan berakhir di skenario utuh. Oke. Nah, ini teman-teman. Cara menemukan ide yang kuat. Ini gini, saya selalu percaya bahwa semua film keren, semua naskah keren berawal dari ide yang kuat. Idenya tuh betul-betul sesuatu yang apa namanya sudah diperhatikan, sudah dipikirkan dan dibentuk dengan masak-masak gitu, dengan benar-benar matang gitu.
Dari mana sih cara menemukannya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali, ada 8 lah saya simpen ya. Ada 8 hal yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menemukan ide yang kuat. Ada 8 nih. Dari mana saja? Lihat ya, yang pertama dari pengalaman pribadi. Banyak sekali film, tulisan, bahkan konten-konten di YouTube atau di platform manapun yang mengambil dari pengalaman pribadi. Terus saya ambil contoh, misal kontennya, kalau masih ingat kontennya Ma Eli ya, yang preman terkuat di bumi itu kan mengambil dari pengalaman mungkin ya ketemu dengan preman. Karena kebetulan si Marco-nya itu teman saya, teman penulis, namanya Indra, Indra Purnama. Jadi Marco dan dulu dia tim kreatif. Jadi dia cerita. Jadi ya diambil dari pengalaman pribadi saja, kayak bertemu dengan preman jadi begini. Kalau misalkan ada di kejadian apa namanya di terminal ketemu dengan preman seperti apa. Nah, dibentuklah menjadi cerita-cerita yang ada di si Maeli itu. Gitu. Itu salah satunya diambil dari pengalaman pribadi. Terus berdasarkan emosi. Jadi ketika kita melihat sesuatu muncul perasaan di diri kita, apakah itu lucu, apakah itu sedih, apakah itu sesuatu yang bikin marah dan sebagainya, itu bisa ditangkap menjadi sebuah ide gitu. Jadi eh, orang yang apa ya penulis yang hebat ya biasanya dia bisa pandai sekali menarik sebuah ide dari apapun yang terjadi di sekelilingnya gitu loh. Ya tadi berdasarkan emosi diambil dari oh nonton ini kayaknya lucu juga nih, misalkan kita lihat ada ada cerita gini, tukang beca sedang marah-marah sama tentara dan polisi sampai si tentara dan polisinya ditampar gitu. Oh, berani banget. Ini kan jadi sesuatu, wah hebat nih tukang beca berani nampar polisi sama nampar tentara. Pas ditanya ternyata, ya mereka berdua anak saya. Jadi wajar seorang bapak nampar anak-anaknya gitu ya. Dan kita kan secara secara emosi kita lihat, uh kok bisa? Kita pasti ada rasa kaget, ada rasa ini endingnya bakal bagaimana nih? Kita akan nunggu. Jangan-jangan si tentara sama polisi ini bakal balik marah. Ternyata nggak berani balik marah karena ceritanya memang si bapak itu orang tuanya si tentara sama polisi tadi kayak gitu. Jadi itu berdasarkan emosi apa yang kita lihat atau misalkan melihat maaf gitu ya eh, kejadian di Palestina misalkan begitu banyak kesedihannya. Nah kita bisa mengambil ide dari situ. Kita bisa mengambil kesedihannya, kegetirannya, perjuangannya sangat 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 bisa kita ambil. Itu yang berdasarkan emosi. Yang ketiga observasi. Observasi itu paling paling sering dilakukan sebenarnya. Teman-teman penulis penulis para pencari Tuhan PPT ya, kalau tidak salah namanya Musfar Yasin kalau tidak salah. Beliau itu kalau melakukan observasi itu unik. Beliau naik taksi lalu jalan ke sebuah mall atau ke sebuah kantor, lalu beliau akan duduk makan di tempat di kantinnya karyawan. Nah, ketika di kantin karyawan, apa yang beliau lakukan? Biasanya setelah makan, beliau akan memasang tangannya di sini, lalu beliau akan diam, lalu dia akan apa namanya merem gitu ya, dan dia mendengarkan apa saja yang ada di situ. Ada cerita apa nih? Dan itu biasanya jadi ide. Makanya saya kadang-kadang kalau sudah ngumpul sama teman-teman, teman-teman suka bilang, ya jangan dekat-dekat sama si Kang Uk. Soalnya dia apapun yang kita ceritain pasti jadi ide gitu. Karena memang memang tugas kami penulis itu biasanya menangkap ide yang justru eh, ide yang paling bagus adalah ide yang dekat dengan keseharian sebenarnya. Kenapa? Karena orang jadi relate dengan keseharian ya dengan apa yang terjadi gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Musfar Yasin pada saat itu. Jadi beliau duduk mendengarkan, oh ini ada cerita tentang orang menemukan uang sudah rame booming dan ternyata uang itu uang palsu. Itu pernah diangkat di cerita para pencari Tuhan. Nah, jadi dari observasi seperti itu teman-teman. Terus ada lagi dari adaptasi dari sumber lain ya. Mungkin teman-teman sering dengar ada based on true story, based on buku novel bestseller, based on apa seperti Habibie Ainun berdasarkan novelnya, terus apa yang ketika cinta bertasbih gitu ya, berdasarkan dari novel bestseller. Itu namanya adaptasi, teman-teman pasti lebih tahu. Jadi dan ternyata biasanya pernah ada perdebatan
Teman-teman mungkin pernah nonton film Ayat-Ayat Cinta, karyanya Hanung ya. Ketika dibandingkan dengan bukunya, ternyata lumayan berbeda. Nah, itu sempat terjadi perdebatan. Cuma akhirnya terjawab bahwa ketika teman-teman baca buku, ekspektasi teman-teman baca buku dengan ekspektasi teman-teman menonton di bioskop memang biasanya tidak terlalu sama. Ada perbedaan-perbedaan. Bahkan untuk kepentingan. Kepentingan cerita kadang-kadang ada beberapa yang harus disesuaikan. Biasanya seperti itu. Jadi itu adaptasi. Terus ada lagi eksplorasi konsep unik. Nah, kalau teman-teman konten kreator sepertinya eh, mengerti dengan ini. Konsep unik itu sesuatu yang out of the box, beda. Kalau saya boleh meminjam kata-katanya Panji Pragiwaksono, saya selalu ingat bahwa sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya, jadi teman-teman kalau melihat sesuatu, lihatlah dari cara pandang yang berbeda. Kalau saya selalu begitu, gitu ya. Misal nih, coba teman-teman saya mau tanya, kalau teman-teman dengar kata cangkir, apa yang teman-teman bayangkan? Boleh dijawab, silakan. Kalau saya menyebut kata cangkir, apa yang teman-teman bayangkan? Boleh, silakan. Ada yang mau bicara? Air. Ah, air tuh. Terus ada yang jawab gula, minum, kopi. Oke ya. Baik. Ada lagi benda, minum teh. Oke. Kafe. Baik. Ada kafe. Oke, boleh. Bagus. Nah, teman-teman yang teman-teman sebutkan tadi sangat relate dengan cangkir, betul? Betul ya. Ada tidak yang terpikir bahwa cangkir bisa menjadi alat mandi? Bisa ya. Meskipun tidak biasa nih. Tapi bisakah? Bisa. Yang kedua, cangkir sebagai tempat untuk menyimpan alat tulis. Ada ya? Ada, meskipun jarang kita karena frame kita sudah terbiasa dengan cangkir itu pasti untuk menyimpan cairan, tadi kopi, teh, apalagi susu dan sebagainya. Pasti arahnya ke sana. Nah, konsep unik yang saya maksud justru ketika berpikir bahwa cangkir itu bukan hanya untuk itu. Berarti berpikir out of the box, di luar dari kebiasaan orang berpikir. Nah, teman-teman, saya pernah mendengar sebuah riset mengatakan bahwa justru orang kreatif itu berpikirnya seperti itu. Berpikirnya bagaimana tidak terlihat oleh orang, tapi ketika dikatakan, oh iya juga. Nah, itu yang disebut dengan eksplorasi konsep unik, teman-teman. Jadi, di dunia penulisan, konsep unik ini justru jadi sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai senjata untuk menemukan ide yang kuat yang berbeda. Gitu, teman-teman. Terus yang keenam ada brainstorming. Ya, brainstorming itu kalau teman-teman punya teman, komunitas, atau apa ngobrol. Dia namanya brainstorming. Saya mau bikin ini nih. Temannya nanti akan nambung. Kalau diginiin gimana? Kalau diginiin gimana? Kalau diginiin gimana? Nanti ketika masuk semuanya, teman-teman, idenya jadi lebih luas, lebih besar, dan yang asalnya kita cuma mau buat sedikit, ternyata jadi besar. Oh, bisa begini, bisa begini. Itu fungsinya brainstorming ya. Lalu yang ketujuh ada penelitian mendalam. Ini saya bikin slide ini sebetulnya 5 sampai 10 tahun yang lalu gitu ya. Dan sekarang kalau teman-teman mengikuti ya di dunia pendidikan sekarang lagi muncul yang namanya pemikiran mendalam atau deep learning, pembelajaran mendalam. Sebetulnya kita sudah dari dulu melakukan penelitian yang kenapa mendalam begini teman-teman. Ketika kita bicara misalkan horor ya, kita mau buat pocong gitu ya. Ada adegan bahwa si pocongnya mencekik. Itu secara logika tidak masuk akal. Kenapa? Karena pocong itu tangannya diikat. Ya, nggak ada pocong keluar tangan terus nyekik orang itu nggak ada. Jadi eh, penelitian mendalam itu dibutuhkan ketika kita butuh kedalaman dari satu cerita, satu ide. Jadi riset itu dibutuhkan gitu. Ketika ya belajar tadi ya tentang pocong kan nggak ada tangannya, nggak mungkin dia bisa nyekik, nggak mungkin dia bisa mencekik orang, nggak bisa. Nah, jadi penting untuk menjaga kelogisan itu meskipun kita selama 5 tahun jasa transisi ya, yang kita lakukan memang absurd gitu. Bagaimana caranya orang berpikir A, kita jawabnya B, gitu. Kayak gini, misal orang kalau nemu kulit pisang, dia pasti kepleset. Itu sudah apa ya hukum yang berlaku.
Nah, bagaimana kalau pisang itu dilindas mobil? Orang berpikir ya biasa aja. Nah, kita pernah buat mobilnya juga kepleset jadi kebalik gitu. Jadi sesuatu yang eh eh gak kepikiran ya, gak kepikiran bisa begitu. Ya konsepnya adalah bahwa kulit pisang itu bikin kepleset. Ini mobil kepleset gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi penelitian mendalam itu dibutuhkan untuk eh, membuat sesuatu agar terjaga tetap logis. Kalaupun tidak logis, setidaknya masih bisa menjaga si cerita itu agar tetap bisa dinikmati. Itu pemikiran mendalam, penelitian mendalam. Yang terakhir adalah tentunya membaca dan menonton karya orang lain. Ini mungkin yang sering dilakukan oleh sekarang beberapa konten kreator ya. Kadang-kadang saya lihat ada temanya lagi sama-sama semua gitu ya. Lagi ngebahas si A, semuanya sama gitu. Boleh, boleh, boleh seperti itu. Tapi sebisa mungkin kalau teorinya dikatakan ada ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Itu yang paling bisa kita lakukan sebetulnya. Karena memang pernah ada yang mengatakan tidak ada yang namanya ide murni katanya. Ide itu semuanya diambil dari ide lain. Ya saya sih setuju tidak setuju ya karena ada beberapa ide yang saya tidak pernah melihat ada orang lain melakukan itu tapi berhasil gitu. Gitu ya. Jadi itu teman-teman untuk mencari ide mudah-mudahan cukup waktunya. Maaf ya kalau kepanjangan. Kalau misalkan kepanjangan dipotong aja ya sayanya. Nah ini premis teman-teman. Tadi saya bilang ada premis. Premis itu adalah ketika ide sudah dapat, buatlah satu satu kalimat yang bisa menjelaskan apa yang terjadi gitu. Ini poin-poinnya, cara nyusunnya bagaimana, teman-teman bisa baca sendirilah. Ya sambil dibaca, sambil saya coba jelaskan secara global saja. Artinya, ketika kita membuat sebuah premis, usahakan agar premis itu sudah bisa membuat orang, oh, wah, gitu, gitu. Jadi, benar-benar memasukkan istilah-istilah yang sifatnya membuat orang, wah, iya, gitu. Dan memang semua potensinya terlihat, konfliknya kalau bisa disebutkan, settingannya, karakter utamanya mau apa, inti ceritanya apa. Ini banyak ya. Untuk menulis sebuah kalimat ada beberapa poin yang harus diingat. Tapi nanti kalau sudah biasa, jalan sendiri teman-teman. Ya, jalan sendiri teman-teman. Misalkan eh, ada premis begini. Seorang anak muda yang digigit oleh laba-laba dan akhirnya dia berubah menjadi superhero melawan penjahat di muka bumi. Kalau mendengar premis seperti itu, kira-kira film apa yang bisa jawab? Spider-Man. Hmm, Nah, kan langsung kan Spider-Man. dengan begitu saja kita kita sudah melihat, apalagi sudah pernah nonton filmnya, pasti kita kan, oh iya, anak muda yang digigit laba-laba berubah jadi superhero, tidak lain tidak bukan pasti Spider-Man. Nah, ketika menyusun premis seperti itu, bagi orang yang tahu akan menyebut Spider-Man, tapi bagi orang yang tidak tahu dia, oh superhero apaan nih? Nah, gitu ya. Seperti kalau di Malaysia kan ada ya kemarin Peluang Men, terus Cicak Men gitu ya. Saya yakin itu akan membuat penasaran karena tidak pernah dilihat. Kalau Spider-Man mungkin orang lihat ini Cicak Men mau ngapain ya? Gitu. Tapi kita akan menjadi penasaran ketika lalu nanti muncul premisnya, kita akan pikir, oh gini maksudnya. Nah itu jadi eh, kalau di luar negeri itu biasanya teaser film keluar, teaser atau misalkan poster film keluar, maka di bawahnya pasti ada premisnya. Jadi orang bisa lihat gambarnya, orang bisa tahu minimal cerita globalnya. Kenapa? Kenapa harus global? Karena nanti detail-detailnya justru dia harus nonton, gitu. Dia harus lihat. Jadi premis itu fungsinya untuk menjelaskan secara global agar orang juga makin penasaran. Ya, lanjut dulu ya. Aduh, mudah-mudahan tidak lama ini saya udah kelamaan. Ya. Nah, sinopsis. Ya, kalau teman-teman sudah punya premisnya, teman-teman sebisa mungkin buat sinopsisnya. Kenapa? Seperti gini, kalau saya lagi buru-buru untuk syuting sesuatu, maka saya akan buat sampai ke sinopsis saja dulu. Karena dialog mah kadang-kadang ada yang berdialog, ada yang tidak usah. Jadi saya buat sampai sinopsis. Biasanya patokan saya kalau mau berhasil nulis sampai sinopsis dulu.
Ini sinopsis seperti ini, lihat ya. Dari ini semua yang saya highlight sepertinya yang paling atas, mulai dengan ganjil dan menarik. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman bikin tulisan, sebisa mungkin ngehook 3 detik atau 5 detik pertama orang baca dan orang makin penasaran, gitu. Misalkan gini, kalau tadi kita bicara Spider-Man. Apa jadinya jika seorang pemuda terkena sengatan laba-laba yang tidak biasa dan berubah menjadi superhero? Itu kan pertanyaan yang bikin, iya ya, apa jadinya ya kalau yang nggak tahu. Gitu. Maka dia akan membaca selanjutnya. Tapi fokus, kita fokus di ceritanya, jangan kemana-mana, jangan cerita di suatu desa, entah berantah, hiduplah nggak usah. Karena kita bukan sedang menulis, apa namanya, sedang menulis prosa, kita sedang menulis naskah. Maka sinopsis yang terbaik dimulai dengan pertanyaan yang bisa menghook orang agar terkunci, lalu setelah itu dilanjutkan. Biasanya begitu. Itu sinopsis. Fokus pada cerita, deskripsi karakter, nah harus dijelaskan. Saya pernah menulis sebuah film, itu sinopsisnya sampai 3 halaman. Itu sinopsis, tapi 3 halaman. Kenapa panjang? Karena kita mendetailkan si karakter-karakter. Fungsi sinopsis ini sebetulnya untuk kalau kita ketemu sama produser, kalau kita ketemu sama tim produksi, itu mempermudah mereka untuk membayangkan keseluruhan cerita. Membayangkan dari awal sampai akhir ini akan bagaimana. Hanya membayangkan. Nah, sedikit bocoran dari saya. Teman-teman kalau membuat sinopsis, sebisa mungkin harus sudah istilahnya sudah copyright kita. Kenapa begitu? Karena jujur saja harus saya katakan, disinilah rentan terjadi penjiplakan, rentan terjadi pencurian ide. Apalagi kalau teman-teman datang ke PH, datang ke mana, ke TV dan lain sebagainya. Kita tuh boleh menceritakan, tapi jangan terlalu detail. Makanya sinopsis boleh panjang, tapi jangan detail. Hanya mendetailkan tadi karakter dan sebagainya. Cerita mah nggak usah dijelasin sampai ending seperti apa. Karena teman-teman disitulah rentan sekali ide kita dicuri. Dan bahasanya tuh manis-manis gitu. Maaf ya saya katakan TV itu. Bahasanya, enggak, kita mah nggak pernah nyuri ide, kita terinspirasi dari ide itu. Padahal ya itu kejadiannya saya pernah punya teman bikin acara, dia dia sudah apa namanya presentasi di depan TV dan beberapa, terus ternyata ditolak, nggak dipanggil, tahu-taunya sebulan dari situ, tahu-taunya tayang sebuah program dengan nama yang berbeda tapi isinya yang pernah teman saya buat. Jadi di sisi ini sinopsis memang sebisa mungkin kata kuncinya bukan tamat, bukan selesai, tapi menarik gitu. Ini kan di sini ada tutup dengan pukulan kuat, jelaskan perjalanannya, tensi kejutannya. Boleh kasih tahu kejutan-kejutan di beberapa tempat, tapi jangan terlalu detail. Ya, sinopsis itu fungsinya memang untuk apa namanya, mengkristalkan ide dan premis kita di dalam sebuah cerita yang utuh. Oke, saya lanjut dulu. Nah, tadi ini alur ya. Jadi saya sudah ceritakan bahwa setelah setelah kita membuat sinopsis, kita buat storyline atau alur atau kerangka karangan. Fungsinya untuk apa tadi? Menjaga cerita tetap pada jalur. Jadi gini, kalau teman-teman bekerja sama dengan PH, jangan dulu membuat alur sebelum kontrak keluar. Ini pelajaran dari saya, pengalaman saya ya. Jadi kalau sinopsis sudah disetujui dan teman-teman sudah mendapatkan DP lah ya, DP dari pembuatan itu, maka barulah membuat alurnya. Tapi kalau belum ada DP dan lain sebagainya, jangan, berhenti saja dulu di situ. Karena ini penting. Kenapa? Kerjaan kita akan dimulai di sini. Ini kerjaan yang paling menurut saya, yang paling menghabiskan waktu itu membuat alur. Karena kita akan menggambarkan sekali. Kan film, kalau film panjang itu teman-teman tidak bisa dari A langsung ke Z gitu ya. Secepat itu nggak bisa. Teman-teman tuh nanti A, ada B, B itu B1, B2. B1 nanti akan berkembang ke C1, D1, termasuk yang B2 juga. Nanti, jadi ada alur terpisah yang nanti akan ketemu, namanya benang merah. Benang merahnya di mana? Kalau film kan suka begitu ya. Paling gampang teman-teman, saya ambil contoh preman pensiun. Preman pensiun itu alurnya banyak dan mereka menyambung-nyambungkan tapi tetap menjaga apa namanya, benang merahnya. Itu salutnya saya kepada penulis, siapa penulis preman pensiun.
Ya, saya pernah ketemu, saya pernah bekerja sama dengan beliau, Mas Aris Nugraha itu yang memang dulu membuat apa? Pertama itu dia membuat Bajai Bajuri ya. Kalau sama saya kita pernah bikin Cagur Naik Bajai di Antv waktu itu. Beliau kepala penulisnya. Jadi memang luar biasa cara membuat alur itu dan apa namanya alur itu seperti masing-masing tapi jadi berhubungan itulah hebatnya penulis naskah film. Alurnya seperti masing-masing. Tapi nanti ketemu di satu titik, oh maksudnya ini dari sini, ini dari sini, ini dari sini. Ya, teman-teman saya lagi nonton di Netflix kalau tidak salah namanya High Potential ya. Sebuah cerita tentang perempuan yang dia asalnya tukang bersih-bersih, tapi karena dia punya kemampuan otak yang luar biasa, dia diangkat menjadi detektif. Itu saya nonton sampai season 2-nya dan bagi saya luar biasa banget. Mind blowing banget bagaimana cara dia nulis. Atau teman-teman pernah nonton Avenger Infinity War dan Avenger Endgame itu yang luar biasa bagi saya ya. Saya nonton Endgame gitu ya. Waktu nonton Endgame yang terjadi bukan saya terpukau dengan gambar dan sebagainya, tapi terpukau dengan cara jenius menulis menyambungkan semua film Avenger sebelumnya di film Endgame. Ternyata ini dari sini, ternyata itu sesuatu yang gila menurut saya. Ya itu jago berarti yang nulis alurnya gitu. Kalau sudah keren. Makanya semua film disambungkan endingnya di Endgame gitu. Itu luar biasa. Bahkan ternyata bukan ending Endgame. Setelah Endgame masih ada lagi. Marvel Universe-nya ini berarti penulisnya gila-gilaan. Mereka berkumpul, apa namanya, brainstorming, menyatukan idenya. Oh, keren banget. Nah, teman-teman juga yang mau belajar nulis, belajarlah menulis alur. Karena ini paling lama loh. Ini adalah tempat saya paling lama mencurahkan otak, mencurahkan pikiran. Itu di menulis alur, namanya storyline. Storyline ini bagi saya betul-betul harus menjaga, apalagi film panjang. Pernah saya diminta membuat film animasi, saya lupa judulnya apa, yang harus 100 halaman untuk tayang 100 menit. Meskipun saya nggak tahu filmnya jadi atau tidak, tapi itu bayangkan harus ada 100 menit. Artinya gini, kalau dalam film, satu halaman itu sebisa mungkin bisa jadi satu adegan. Makanya maksimal saya harus membuat 100 adegan. Nah, itu nggak bisa kalau kita belum terlatih untuk bikin alur. Dan saya nulis waktu itu di rumah, di kantor, di kereta api ketika saya harus berangkat ke Semarang waktu itu, nulis di kereta, nulis di penginapan karena itu dikejar deadline. Tapi alhamdulillahnya berhasil dan di approve oleh apa namanya oleh produsernya dan tidak lama-lama bisa berhasil. Dianggap sesuai, dianggap tidak ada perlawanan dari mereka dan goal pada saat itu saya dibayar sekitar 15 juta kalau tidak salah untuk itu gitu ya teman-teman. Lanjut ya. Nah ini Bapak sudah tahu lah ya alur itu ada yang bentuknya maju, ada yang mundur, ada yang maju mundur gitu ya. Banyak 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 contohnya. Dia cerita ternyata balik dulu ke belakang, maju lagi. Film yang Tom Hanks itu saya lupa ya, yang ada yang dia dia cerita, jadi dia lagi duduk berbagi coklat dengan seseorang, terus dia cerita masa lalunya seperti apa. Mundur dulu, maju lagi, mundur dulu, maju lagi. Saya lupa judulnya, mungkin teman-teman nanti ada yang tahu, boleh kasih tahu saya lupa lagi judulnya. Yang Tom Hanks yang itu ya. Ya lanjut, setelah alur, ah ternyata ada. Mau bertanya dulu atau saya selesaikan dulu Kang Adi? Dikit lagi sih. Oke, eh boleh kan dilanjutin aja paling ya? Nanti Boleh. sesi Ya. pertanyaannya di terakhir. Oh, udah terima kasih, maaf. Ternyata memang udah selesai. Oke, saya balik dulu di sini ya teman-teman. Saya tahan dulu di sini. Jadi saya mau cerita dulu teman-teman. Setelah alur, alur itu biasanya butuh waktu paling lama. Jadi kalau saya menulis untuk satu cerita, misalkan satu episode sinetron yang 30 menitan tayang, berarti 24 menit. Biasanya body body programnya 6 menitnya untuk iklan. Nah, biasanya kalau dalam satu minggu harus ada satu episode. Jadi saya brainstorming hari Senin. Brainstorming itu berkumpul dengan tim karena nulis sinetron itu kadang-kadang bukan kadang-kadang kebanyakan tim ya.
Setelah dapat premisnya, setelah dapat apa ide mah udah pasti sama karena kan ide besarnya si sinetron mah jelas begitu. Misal saya ambil contoh tadi sinetron yang Pesantren dan Rock and Roll ya. Mungkin teman-teman pernah nonton juga. Nah, brainstorming itu satu hari. Saya ketemu dengan head writer saya, penulis utama saya, yang waktu menulis Pesantren Rock and Roll ini mungkin banyak yang tidak tahu. Penulis utamanya itu orang India. Ceritanya Pesantren dan Rock and Roll, tapi yang nulis cerita utama itu orang India. Namanya Shibani, perempuan. Kita pernah bertemu, terus ternyata dia membawa kultur-kultur Hindinya. Ini kan bertabrakan nih. India itu kan Hindustan ya, sangat Hindu sekali. Sementara yang diangkat Pesantren dan Rock and Roll. Jadi dulu itu saya bagian mengelaborasi dulu, mengkolaborasikan dulu ide-idenya si penulis India itu. Nah, ketika dia sudah datang, dia membawa alur sendiri. Pengennya ada adegan. Jadi adegan cinta-cintaannya itu di pesantren rock and roll itu dari beliau, sementara adegan pesantrennya dari kita orang Indonesianya. Digabung, nah satu hari itu, satu hari setelah itu 3 hari kita membuat alur. 3 hari membuat alur, ya 3 hari teman-teman. Jadi dari mulai awal cerita sampai ke akhir itu dibuat 3 hari. Itu pun dilakukan waktu itu saya timnya bertiga. Satu namanya Arif, orang Bandung. Satu lagi namanya Awai, dia orang Tangerang. Saya di Cianjur. Jadi kita brainstorming di rumahnya Awai. 3 hari itu nggak kemana-mana. Benar-benar di dalam sebuah kamar. Hanya keluar untuk mandi, sholat, makan. Masuk lagi ke kamar itu. 3 hari kita brainstorming, barulah dapat alur yang diinginkan. Kalau alur sudah ada, kalau alur sudah ada nih, karakternya sudah jelas, kita split cerita pun jadi ditulis oleh 3 orang tidak akan ngaco. Karena kita sudah saling megang nih karakternya seperti apa. Jadi ditulis sama 3 orang pun nggak ngasal. Waktu itu kita nulis pesan itu untuk tayang 2 jam ya, berarti sekitar 90 sampai 110 halaman. Nah, waktu itu kita baginya berdasarkan babak ya. Berapa berapa scene-nya. Scene-nya kita bagi. Misalkan kita dapat scene 110, udah bagi tiga deh. Saya 40, teman saya 40 lagi, yang satu 30. Tulis tuh masing-masing dengan alur yang tadi alurnya nggak satu kan. Dalam satu sinetron tuh kadang-kadang ada alurnya si A lagi dengan siapa, si B dengan siapa, nanti ketemu di tengah. Masing-masing nulis tuh untuk nulisnya. Jadi kalau alur itu 3 hari, nulisnya bisa cukup 1 jam per orang. Jadi kalau nulis alurnya sampai 3 hari lama gitu. Kalau sudah jadi skrip alurnya sudah jelas, itu nulis cuma 1 jam. Ya maksimal 2 sampai 3 jam lah gitu untuk sampai istirahat dulu. Teman-teman saya perokok dia ngerokok dulu. Kalau saya paling ngegame dulu atau nonton dulu untuk peregangan baru setelah itu nulis lagi. Biasanya sih kalau dihitung bodinya 1 jam sampai 1 jam setengah, maksimalnya 2 jam sampai 3 jam. Itu untuk penulisan. Nah, teman-teman dari ini semua yang ingin selalu saya ingatkan kepada teman-teman, apalagi bukan ingatkan, saling untuk berbagi, yang paling kuat adalah teman-teman paham dengan ini semua. Langkah 1 sampai 5 ini. Jadi, saya kebetulan juga karena guru produksi film gitu ya, saya tekankan ke murid-murid saya bahwa saya beri tugas, meskipun hanya pendek, video pendek, hanya 30 detik atau 1 menit, tapi tetap kamu harus punya sinopsis, kamu harus punya ide. Gitu. Jadi, ide kamu kuat, kamu buat menjadi sesuatu yang beda dan bisa sampai bikin skenario itu baru bagus. Saya bilang itu baru kamu dapat nilai bagus dari saya. Karena penting. Saking pentingnya susunan ini selalu saya katakan dimanapun. Bahkan ketika saya menulis lagu pun pasti saya bikin gini dulu. Idenya apa, tentang apa, sinopsis lagu ini apa, cerita lagu ini seperti apa. Barulah jadi lagu. Di lagu pun begitu. Di mengarang pun begitu. Apalagi menulis naskah, teman-teman. Nah, eh, kalau dulu waktu di TV, saya biasanya menggunakan aplikasi namanya Final Draft. Mungkin para penulis sudah pernah mendengar namanya Final Draft ya, Final Draft. Final Draft itu cara kita menulis skenario yang bagus. Kalau kita sudah bisa,
insya Allah pakai pakai Final Cut itu lebih mudah, sangat mudah. Sebetulnya itu Word tapi dikembangkan. Nah, tapi bagi saya, sehebat apapun aplikasinya, sehebat apapun cara penulisannya, kalau teman-teman tidak mengerti alur ini, maka tidak akan jadi sebuah cerita yang bagus. Jadi, last word dari saya atau kata-kata terakhir saya adalah dicamkan yang ini, ya, mulai dari mananya, nanti teman-teman, insya Allah, kalau sudah paham dengan ini, tulisannya insya Allah bagus. Ini saya sedikit, sebentar. Saya coba buka dulu ininya. Maaf, sebentar, saya tadi buka file. Sebentar ya. Ini buka. Oh, bukan. Bisa buka di sini saja. Saya ingin perlihatkan ke teman-teman contoh, contoh dari naskah yang pernah saya buat. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Contoh naskah ini film pendek. Nah, kadang-kadang saya pakai nama Dian Sukma. Kalau saya lagi tidak menulis komedi, nama saya Dian Sukma. Tapi kalau saya nulis komedi, nama saya Kang U. Muncul ya? Ada kelihatan? Oke ya. Saya sambil Betul. ya. Judulnya Maaf Yang Salah. Ini anggaplah ide usulnya. Ide utamanya Maaf Yang Salah. Ditulis oleh saya. Saya biasanya tulis begini. Nah, ini premisnya. Premisnya adalah seorang suami yang bersimpuh di depan kuburan istrinya di hari raya untuk memohon maaf. Namun ternyata di mata anak gadis semata wayangnya dia tetap salah. Nah, orang kan akan berpikiran, wah apa nih suami yang lagi mohon maaf di kuburan istrinya, tapi kata anak gadisnya salah. Apakah ada dendam? Apakah si istrinya ini meninggal karena bapaknya sehingga anaknya menjadi marah-marah, menjadi dendam? Kita belum tahu. Jadi premis itu sengaja dibuat seperti ini agar orang penasaran. Nah, setelah itu saya buat sinopsisnya. Sebenarnya teman-teman kalau baca sinopsisnya akan jadi tahu bahwa ceritanya tentang apa. Lihat ya, suami sedang bersimpuh di depan pusara istrinya di pagi hari setelah sholat Id. Dia menangis menceritakan rindunya, kenangannya, segala hal diungkapkan. Lalu anak semata wayangnya datang. Sang suami memegangkan anak yang tumbuh dewasa itu sambil minta maaf pada istrinya dan berkata sudah memaafkan semua kesalahan anak dan istrinya. Lalu sang anak minta maaf pada si ayahnya ya, pada si suami atau pada ayahnya. Ayahnya heran, maaf untuk apa? Ternyata anaknya minta maaf karena mau ngasih tahu kalau ayahnya salah kuburan. Itu bukan kuburan istrinya, tapi kuburan orang. Ternyata si ayah salah kuburan. Nah itu, jadi jadi ketika kita bicara sinopsis, kita jadi tahu gitu, tahu bahwa ceritanya kemana ini maksudnya. Kita udah mulai kebaca, tapi tidak apa-apa. Ini kan untuk keperluan syuting ya, agar orang yang syuting juga tahu maksudnya apa. Setelah ini, biasanya saya tuliskan pemerannya siapa. Kenapa? Agar tahu. Jadi keterangannya pemerannya siapa, lalu ada set atau lokasinya di mana. Ternyata lokasinya di komplek pekuburan. Nah, barulah saya akan mulai bercerita. Ini keterangan waktu dan tempat. Ya, XT itu istilahnya untuk kata-kata eksterior. Jadi ini pasti. Kalau eksterior itu artinya di luar gedung, di luar ruangan. Jadi eksterior komplek kuburan, depan kuburan. Artinya kamera akan ngeset bahwa dia posisinya ada di komplek kuburan pastinya dan di depan salah satu kuburan. Waktunya kapan? Pagi. Nah, ceritanya ini namanya action. Yang bawah ini namanya action. Yang ini ya. Action itu artinya eh, pergerakannya atau apa namanya penceritaan sedang apa. Saya selalu tulis begini, kamera mengarah ke komplek pekuburan lalu bergerak ke kiri secara perlahan dan kemudian berhenti mengarah ke ayah yang sedang berdiri mematung di depan sebuah kuburan. Dia terbayang ya, kameranya diam, lalu dia bergerak ke kiri secara perlahan dan berhenti di seorang ayah yang sedang si sosok ayah
yang berdiri mematung di depan sebuah kuburan. Perlahan ayah menunduk. Jadi kalau tadi pergerakan kamera, sekarang pergerakan si ayahnya. Lalu bersimpuh di depan kuburan sambil tangannya mengusap-usap tanah kuburan di depannya. Suasana sedih. Nah, kenapa dituliskan begini? Agar terbayang. Jadi nanti editor tahu, oh di sini suasana musiknya sedih. Si ayah senyum. Maaf, ke sini cerita ceritanya. Nah, ke sini. Nyambungnya ke sini ya. Bunda, selamat Lebaran. Standar. Ayahnya menghela nafas. Jadi diberitahu ini untuk eh, patokan pemain sekaligus patokan kameramen dan patokan editor. Nah, jadi ayahnya menghela napas, lalu diceritakan, lalu melihat lagi ke kuburan, ujung atas ke ujung bawah kembali fokus ke kuburan. Lalu dia mulai cerita sedih-sedihan, ya. Di sini dia ngomong, wah dibikin sedih dulu nih. Lihat ada, nah teman-teman ada namanya parenthetical istilahnya. Ini nih yang saya blok ya. Ini kan nama orangnya, ini adalah gambaran si orang itu sedang apa. Jadi biar si pemain itu tahu bahwa oh saya di situ harus sedih gitu. Makanya dikasih keterangan di dalam kurung. Ketika dia bicara ini maka dia harus dalam kondisi sedih gitu ya. Terus si ayah ini kita mulai menang. Ini karena dia gerakannya agak panjang maka dia berhenti bersedih lalu nangis di sini yang nangis pelan-pelan gitu ya. Setelah itu akhirnya dia ngomong kangen dan sebagainya. Nah, ini ada istilah beat. Beat itu artinya berhenti sejenak. Jadi kalau dia ngomong kan, kalau kalau kita kalau nggak ada beat, ngomongnya kan begini. Ayah kangen masakan bunda, kangen dibangunin bunda, kangen direcokin bunda, bahkan ayah kangen dimarahin bunda. Kalau tidak ada beat, kalau ada beat dia berhenti dulu. Kangen direcokin bunda, bahkan, nah, itu menambah sisi dramatis. Ayah kangen dimarahin. Nah, ini mulai nangis. Semuanya, nah ini kata katu ini untuk memisahkan scene satu dengan scene lainnya. Ya ini teknis, ini kembali. Nah ini menjelaskan lagi. Jadi kalau kita potong di sini, masuk lagi ke adegan selanjutnya, meskipun sama di kuburan, tapi beda. Lihat yang pertama itu kuburannya depan kuburan, yang kedua itu jalan depan kuburan. Jadi ada perbedaan. Ini seharusnya nanti saya bisa liatin apa videonya ya, mudah-mudahan nanti lah setelah 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 ini. Nanti saya siapin dulu karena belum saya siapin. Nah, teman-teman lihat ini adegannya sedikit, anaknya datang ya. Nih, dari jauh melihat itu ayah. Tapi kok, nah ini orang orang kan ada apa nih? Kok anaknya bilang tapi kok? Lalu masuk ke sini, ini scene selanjutnya. Anaknya mendekat, ayahnya terbangun, anaknya cerita, sorry, ya, terus ada obrolan ayah dengan anak, anaknya mau ngomong minta maaf, dipotong sama ayahnya, anaknya mau ngomong, dipotong lagi. Skripnya sampai akhirnya endingnya di sini. Nah, endingnya adalah maaf ya, Cika cuma mau ngasih tahu apa? Ayah salah kuburan. Ini bukan kuburan bunda, kuburan bunda yang di sana. Ini kuburan orang lain. Ayahnya kaget, sedih. Endingnya ternyata, jadi awalnya kita buat drama, endingnya lucu gitu. Biasanya kita buat seperti itu untuk mengecoh penonton. Kalau saya karena kebanyakan mengerjakan komedi gitu ya, tidak bisa lepas dari sisi komedi. Tapi kalau saya dituntut untuk menulis yang serius, saya pernah nulis drama yang serius, judulnya The Power of Mak-Mak kalau tidak salah di Trans 7, TV 7, Trans 7 ya. Dan itu ada adegan yang sangat dramatis sekali, nggak boleh dibuat. Jadi apa namanya? Jadi komedi. Bahkan di kelas internasional pun saya pernah buat adegan yang sangat romantis ala Korea. Karena kebetulan waktu itu ada scene dua murid internasional Korea bertemu dan mereka jatuh cinta dan mengungkapkan dengan ala Korea.